Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai perkembangan emosi dan kreativitas. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Toto Sutarto Gani Utari, Magister Pendidikan, dan Ibu Mimi Halimah, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu yuk, kami merupakan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Risma Rianti Ahadiat dengan NPM 215040018 dan yang kedua ada Risya Nursyahbani dengan NPM 215040020. Program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Pertama, ada pengertian emosi dan kreativitas. Apa teman-teman semua tahu apa itu emosi? Menurut Crow and Crow, pada tahun 1958, pengertian emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Nah, warna afektif di sini dapat diartikan sebagai perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, tidak senang, dan sebagainya, menurut Yusuf Syamsu pada tahun 2006. Lalu, ciri-ciri emosi itu ada apa saja sih? Nah, ciri-ciri emosi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif, tidak tetap. Dan yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Ciri-ciri emosi ini dapat dibedakan antara emosi anak dan emosi pada orang dewasa. Nah, di sini sudah tersedia tabelnya. Tabel perbandingan antara emosi anak dan emosi orang dewasa. Pada emosi anak, pertama berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Keempat, emosinya ini lebih sering terjadi. Dan yang kelima, dapat diketahui secara jelas dari tingkah lakunya. Pada emosi orang dewasa, pertama berlangsung lebih lama dan berakhir lambat. Kedua, tidak terlihat hebat atau kuat. Ketiga, lebih mendalam dan lama. Dan yang keempat, emosinya ini jarang terjadi. Yang kelima, pada saat emosi ini sulit diketahui karena pada orang dewasa ini lebih pandai menyembunyikannya loh. Sekarang kita lanjut pembahasannya mengenai pengertian kreativitas. Menurut teman-teman semua, apa itu kreativitas? Menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh, dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan menurut Utami Munandar pada tahun 1992,
Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan emosi dan kreativitas pada peserta didik. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan emosi pada peserta didik. Jadi, perkembangan emosi pada peserta didik ini terbagi 3. Yang pertama, ada perkembangan emosi pada balita, dan yang kedua, ada perkembangan emosi pada anak. Ketiga, perkembangan emosi pada remaja. Teman-teman, kita simak pembahasannya yuk. Pertama, perkembangan emosi pada balita. Tahapan perkembangan emosi yang harus dilalui oleh balita antara lain: 1. Demonstrasi kasih sayang. Anak usia ini senang mengeksplorasi berbagai perasaan menyenangkan yang timbul dari kontak fisik. Kedua, perhatian secara personal. Di usia ini, anak sedang berada dalam fase egosentris. Ia ingin semua menjadi miliknya dan hanya untuk dirinya. Ketiga, mood gampang berubah. Di usia ini, anak mulai sadar bahwa dirinya adalah individu yang terpisah dari orang tuanya, sehingga segala sesuatunya ingin dilakukan sendiri, sementara di sisi lain kemampuannya masih sangat terbatas. Keempat, cari perhatian. Batita senang sekali pamer kemampuan loh, padahal sesuai tahapan perkembangannya, ada saja kemampuan baru yang dikuasainya hampir setiap hari. Kelima, suka menyengaja. Ini dilakukan semata-mata untuk melihat respon sekelilingnya. Bisa juga karena anak belum paham resiko dari perbuatannya. Kedua, perkembangan emosi pada anak. Tahapan perkembangan emosi yang harus dilalui anak antara lain: 1. Regulasi diri dan minat terhadap lingkungan. Bila anak masih belum mampu meregulasikan diri, maka ia akan tenggelam dalam usaha mencari rangsang yang dibutuhkannya, atau sebaliknya, menghindari rangsang yang membuatnya tidak nyaman. Kedua, keakraban, keintiman. Kemampuan anak untuk terlibat dalam suatu relasi yang hangat, akrab, menyenangkan, dan penuh cinta. Ketiga, komunikasi dua arah. Komunikasi di sini tidak harus verbal. Yang penting, anak bisa mengkomunikasikan tujuannya dan kemudian mengenal konsep sebab akibat atau berpikir logis dan konsep diri. Keempat, komunikasi kompleks. Anak mulai menyertakan keinginannya dalam bermain, tidak hanya mengikuti perintah atau petunjuk orang tua. Selanjutnya, hal ini akan menjadi dasar terbentuknya konsep diri dan kepribadian. Pada umumnya, ada 4 kunci utama emosi pada anak, yaitu: pertama, perasaan marah. Kedua, perasaan takut. Ketiga, perasaan gembira. Dan yang keempat, rasa humor. Ketiga, perkembangan emosi pada remaja. Biehler pada tahun 1972 membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia, yaitu usia 12-15 tahun
dan usia 15-18 tahun. Ciri-ciri emosional usia 12-15 tahun yaitu 1. Cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Kedua, berlaku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Ketiga, kemarahan biasa terjadi. Keempat, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. Dan yang kelima, mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Sedangkan ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun antara lain: pertama, pemberontakan. Pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kedua, banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka. Dan yang ketiga, remaja usia 15-18 tahun ini seringkali melamun loh. Soalnya mereka memikirkan masa depan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kreativitas pada peserta didik. Jadi, perkembangan kreativitas pada peserta didik ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, ada tahap sensorik motorik yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, ada tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama, tahap sensorik motorik yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sebab, pada tahap ini, tindakan-tindakan anak masih berupa tindakan-tindakan fisik yang bersifat refleksif. Pandangannya terhadap objek masih belum permanen, belum memiliki konsep tentang ruang dan waktu juga. Sebab akibat, bentuk permainannya masih merupakan pengulangan refleks-refleks, belum memiliki konsep tentang diri, ruang, dan belum memiliki kemampuan berbahasa. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh karena anak sudah mulai mengembangkan memori dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Faktor-faktor yang memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu antara lain: pertama, anak sudah mulai mampu untuk menampilkan operasi-operasi mental. Kedua, mulai mampu berpikir logis dalam bentuk yang sederhana. Ketiga, mulai berkembang kemampuan untuk memelihara identitas-identitas diri. Keempat, konsep tentang ruang sudah semakin meluas. Kelima, sudah amat menyadari akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keenam, sudah mampu mengimajinasikan sesuatu, meskipun biasanya masih memerlukan bantuan objek-objek konkret. Yang keempat, ada tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas.
Faktor-faktor yang mendukung berkembangnya potensi kreativitas ini antara lain: pertama, remaja sudah mampu melakukan kombinasi tindakan secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Kedua, remaja sudah mampu melakukan kombinasi objek-objek secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Dan yang ketiga, remaja sudah memiliki pemahaman tentang ruang relatif dan waktu relatif. Keempat, remaja sudah mampu melakukan pemisahan dan pengendalian variabel-variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan kreativitas peserta didik. Faktor yang mempengaruhi emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi remaja menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain yaitu: yang pertama, belajar dengan coba-coba. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. Yang ketiga, belajar dengan mempersamakan diri. Anak menyamakan dirinya dengan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang pada mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian dapat berhasil dengan cara asosiasi. Dan yang kelima, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang bisa membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional yang tidak menyenangkan. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat mempengaruhi kreativitas. Di antaranya, yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dari dalam individu. Yang kedua, evaluasi internal atau menilai produk ciptaan seseorang. Dan yang ketiga, kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep atau membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal juga loh. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika kebudayaan itu memberikan kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas potensial yang dimiliki anggota masyarakat. Upaya mengembangkan emosi dan kreativitas dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Upaya mengembangkan emosi. Emosi negatif pada dasarnya dapat diredam sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Beberapa cara untuk meredam emosi adalah: yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. Yang ketiga, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. Yang keempat, introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri, mereka dapat merasakannya. Yang kelima, bersabar dan menjadi pemaaf. Dan yang keenam, mengalihkan perhatian. Intervensi pendidikan apa ya untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan emosinya?
Oh, gunakan intervensi yang dikemukakan oleh W.T. Grant Cosentum saja, yaitu tentang unsur-unsur aktif program pencegahan. Yaitu 1. Pengembangan keterampilan emosional. Pertama, mengidentifikasi dan memberi nama atau label perasaan. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, menilai intensitas perasaan. Yang keempat, mengelola perasaan. Yang kelima, menunda pemuasan. Yang keenam, mengendalikan dorongan hati. Yang ketujuh, mengurangi stres. Dan yang kedelapan, memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan kognitif. Yang pertama, belajar melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. Yang kedua, belajar membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Yang ketiga, belajar menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan. Yang keempat, belajar memahami sudut pandang orang lain atau empati. Yang kelima, belajar memahami sopan santun. Yang keenam, belajar bersikap positif terhadap kehidupan. Dan yang ketujuh, belajar mengembangkan kesadaran diri. Ketiga, pengembangan keterampilan perilaku. Yang pertama, mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal. Yang kedua, mempelajari keterampilan komunikasi verbal. Nah, ada juga nih cara mengembangkan emosi positif pada diri remaja. Yang pertama, orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi negatif sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. Yang kedua, adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Dan yang ketiga, mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya-upaya menanggapinya secara lebih baik. Nah, sekarang upaya mengembangkan kreativitas. Dedi Supriyadi mengemukakan sejumlah bantuan yang dapat digunakan untuk membimbing perkembangan anak-anak kreatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yang kedua, mengakui dan menghargai gagasan-gagasan anak. Yang ketiga, menjadi pendorong bagi anak untuk mengkombinasikan dan mewujudkan gagasan-gagasannya. Yang keempat, membantu anak memahami divergensinya dalam berpikir dan bersikap dan bukan malah menghukumnya. Yang kelima, memberikan peluang untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Dan yang keenam, ada memberikan informasi-informasi mengenai peluang-peluang yang tersedia. Nah, yang terakhir ada cara untuk mendorong agar siswa menjadi kreatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengembangkan beberapa pemecahan masalah yang kreatif untuk suatu masalah. Dan yang kedua, memberikan beberapa cara dalam memecahkan suatu masalah dan membuat daftar beberapa kemungkinan solusi untuk suatu masalah. Cukup sekian pembahasan mengenai materi perkembangan emosi dan kreativitas dari kami. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.